Sebentar lagi kita sudah punya motor nasional. Saya akan launching berapa minggu ini. Catat dulu, siapa tahu dosa bohong ya kan? Nanti seperti mobil semangka lagi. Sampai jabatannya turun ke anak, itu mobil semangka belum muncul juga. 2026, launching motor listrik. Saya berharap nanti petani-petani kita minimal naik motor. Motor listrik. Siapa tahu ada yang pakai mobil semua nanti. Bisa sih Pak, petani kita naik motor atau mobil. Tapi petani sawit. Kalau petani desa sih, wah. Apalagi yang cuma punya lahan sepetak. Boro-boro mikirin beli motor. Mikirin beli pupuk saja keblinger mereka. Udahlah, sudah dicatat nih Pak, motor listriknya. Jangan lupa minggu-minggu ini transfer ya. Loh. Maksud saya jangan lupa minggu-minggu ini ditepati. Motor listrik. Kata siapa kita nggak mau kaya raya? Kata siapa? Anda pikir kita ekspor batu meteor tiap hari cuma ingin makan saja? Kagak Pak, kita juga ingin kaya raya. Anda pikir kita ekspor kusen keluar angkasa hanya untuk beli susu saja? Kagak Pak, kita juga ingin kaya raya. Anda pikir kita usaha bikin pintu biar anak-anak kita bisa sekolah saja? Kagak Pak, ini biar kita masuk surga loh. Maksud saya, ini biar kita kaya raya. Kita ingin seperti Bapak, bisa keluar masuk banyak negara. Kita ingin kemana-mana naik mobil harga ratusan juta. Kita juga ingin merasakan tidur di hotel bintang 5. Cuma masalahnya, banyak rakyat yang susah cari kerja. Makanya kita bilang, yang penting bisa makan. Yang penting anak-anak sekolah. Yang penting hidup layak. Itu sebenarnya ungkapan putus asa. Bukan kita nggak mau kaya raya. Ngerti nggak sih? Translate dulu lah. Loh. Maksud saya transfer dulu lah. Negara macam apa ini? Presiden prihatin sama orang pintar yang hanya bisa mengkritik. Saya malah prihatin sama orang bodoh yang hanya bisa berjanji 19 juta lapangan kerja. Prihatin sama orang bodoh yang bilang sawit bisa gantikan hutan karena sama-sama ada daunnya. Prihatin sama orang bodoh yang membiarkan eksploitasi alam dan pembebatan hutan serta pertambangan. Prihatin dengan orang bodoh yang katanya kayu gelondongan hasil tumbang alami, padahal sudah jelas itu hasil gergaji. Prihatin sama orang bodoh yang bilang bencana Sumatera cuma mencekam di media sosial. Prihatin dengan orang bodoh yang bilang konsep zero mining adalah pandangan goblok. Prihatin dengan orang bodoh saat ada bencana malah dijadikan momentum pencitraan. Saya malah prihatin dengan orang bodoh yang katanya situasi bencana sudah membaik, padahal masih banyak yang belum dapat bantuan, bahkan kelaparan. Dan prihatin dengan orang bodoh yang sempat-sempatnya pungli di tempat bencana, padahal internet sudah digratiskan. Lagian ya, kritik itu harus, walau tanpa solusi. Biar apa? Biar kalian mikir. Tidak cuma digaji, tidak cuma duduk punya kekuasaan. Kalau kritik harus dengan solusi atau gagasan, terus apa gunanya kalian? Buat apa kalian digaji? Buat apa kalian punya kekuasaan? Kalian bilang, orang pintar hanya bisa mengkritik. Tidak bisa membangun jembatan, tidak bisa menciptakan lapangan kerja, tidak bisa menjamin beras, tidak bisa menjamin LPG, tidak bisa menjamin BBM. Itu semua tugas kalian, bukan tugas orang yang pintar mengkritik. Sadar diri Pak. Bangun woy, katanya anti kritik. Tapi bukannya introspeksi, malah kepanasan. Kocak, kocak. Ajaib. Di depan Pak Prabowo, harga LPG 3 kilo tiba-tiba jadi 16.000. Negara macam apa ini? Kok pejabatnya cuma baik depan presiden saja? Dulu depan presiden bilang akan ada 1 ekor sapi untuk 1 SPPG. Padahal nyatanya cuman ada 1 ekor lele. Depan presiden menampilkan menu MBG bagus-bagus. Padahal nyatanya keseringan roti bungkus.
Sekarang gas LPG 3 kilo seharga 16.000. Di mana itu? Saya mau beli 1 truk. Lumayan, jual di sini harganya 21.000. 1 tabung untung goceng. Apalagi kalau dijual keluar daerah. Yang katanya bisa sampai 40.000. Berapa tuh keuntungannya? 40 kurangi 16. 40 16. Wah, banyak sekali. Ayolah, yang waras dikit. Masa yang bagus-bagus cuma depan presiden saja? Masa turun harga cuma depan presiden saja? Masa iya rakyat belanja harus bawa presiden biar murah? Masa? Tunggu dulu. Apa ini alasannya ada koperasi desa merah putih? Nanti di koperasi desa harga-harga akan murah. Gas dari 21.000 jadi 16.000. Beras dari 15.000 jadi 10.000. Wah, kalau begini caranya, saya dukung 100% KDMP. Saya dukung Prabowo 2 periode. Hidup Prabowo. Transfer dulu lah. Di luar angkasa sana, banyak orang korup menuduh orang lain korup melakukan korupsi. Dan di luar angkasa sana, banyak orang korup menyelidiki orang lain yang korupsi. Lebih parahnya, orang korup di luar angkasa sana membebaskan orang yang korup dari tuduhan korupsi. Tapi itu di luar angkasa. Kalau di Konoha sih, nggak jauh beda. Bahkan kalau di Konoha, pejabat dan penegak hukumnya juga ikut korupsi. Nah, untung saya tinggalnya di Indonesia.